Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada mata pelajaran kimia bersama saya Sri Rahayu Ningsi, di mana pada hari ini kita akan belajar tentang sistem periodik unsur. Adapun yang akan kita bahas dalam sistem periodik unsur adalah A. Perkembangan sistem periodik unsur, B. Sifat periodik unsur. A. Perkembangan sistem periodik unsur. Yang pertama, pengelompokan atas logam dan non-logam. Pada tahun 1789, Lavoisier mengelompokkan unsur-unsur ke dalam logam dan non-logam. Pada waktu itu, baru 20 jenis unsur yang sudah dikenal. Logam merupakan konduktor, mengkilat, dapat ditempa, dan dapat ditarik. Sedangkan non-logam bersifat non-konduktor dan tidak mengkilat. Contoh logam adalah besi, aluminium. Contoh non-logam adalah oksigen dan nitrogen. 2. Dobreiner. Johann Wolfgang Dobreiner mengelompokkan unsur-unsur dalam kelompok 3 unsur yang dikenal sebagai triad, di mana massa unsur yang di tengah merupakan rata-rata dari massa unsur di tepinya. Seperti contoh pada tabel, di mana massa atom relatif strontium sama dengan jumlah massa atom relatif kalsium dan barium dibagi 2, sama dengan 40 ditambah 137 dibagi 2 sama dengan 88,5. Kelemahan pengelompokan berdasarkan unsur triad dari Dobreiner adalah hanya memfokuskan pada hubungan antar unsur dalam satu triad dan tidak memberikan petunjuk tentang hubungan antara triad satu dengan triad yang lainnya. 3. Hukum oktav Newland. John Newland mengelompokkan unsur berdasarkan kenaikan massa atom relatif unsur. Kemiripan sifat ditunjukkan oleh unsur yang berselisih 1 oktav, yakni unsur ke-1 memiliki kemiripan sifat dengan unsur ke-8, unsur kedua dengan unsur ke-9, dan seterusnya, seperti yang terlihat pada tabel sistem periodik oktav Newland. Kelemahan dari hukum oktav Newland. 1. Unsur-unsur tertentu ditempatkan pada kolom yang salah. Contoh, fluor, klor, brom, dan iodin merupakan unsur non-logam yang memiliki kemiripan sifat kimia. Sedangkan unsur kobalt, nikel, palladium, platina merupakan unsur logam yang sifat kimianya jauh berbeda. Sehingga penempatan unsur tersebut dalam satu kolom tidak tepat. 2. Newland tidak menyediakan tempat untuk unsur-unsur yang belum ditemukan. 3. Terdapat 2 unsur yang dipaksa menempati posisi yang sama, contohnya kobalt dan nikel, ditempatkan pada nomor 22. 4. Sistem periodik Mendeleev. Dmitri Ivanovich Mendeleev menyusun unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atom dan kemiripan sifat. Sistem periodik ini disebut juga sistem periodik unsur pendek. Pada sistem periodik ini sudah mulai dikenal istilah golongan dan periode. Unsur-unsur yang berada dalam satu baris disebut memiliki periode yang sama, sedangkan unsur-unsur yang berada dalam satu kolom disebut berada dalam satu golongan. Ini merupakan tabel sistem periodik Mendeleev. Adapun kelebihannya adalah 1. Beberapa tempat yang kosong pada sistem periodik ini sudah diramalkan akan ditempati oleh unsur-unsur yang belum ditemukan. 2. Ditempatkan unsur-unsur transisi pada jalur khusus. 3. Mengoreksi massa atom yang kurang tepat, misalnya atom krom yang semula 43,3 dikoreksi menjadi 52,0. 4. Meramalkan sifat unsur yang belum ditemukan dan ramalannya ternyata tepat setelah unsur itu ditemukan. Adapun kelemahannya adalah 1. Panjang periode tidak sama. 2. Beberapa unsur tersusun dengan urutan yang terbalik, seperti massa atom tidak naik tetapi turun. Misalnya argon
yang massa atomnya 39,9 ditempatkan sebelum kalium dengan massa atomnya 39,1. Yang ketiga, unsur golongan lantanida ditempatkan dalam satu kotak yang berisi lebih dari satu unsur. 5. Sistem periodik modern. Mosley menyusun unsur berdasarkan kenaikan nomor atom dan kemiripan sifat. Sistem periodik modern tersusun berdasarkan kenaikan nomor atom dan kemiripan sifat dan tersusun atas 7 periode dan 18 golongan. Lajur horizontal disebut periode, lajur vertikal disebut golongan, di mana golongan terbagi atas unsur golongan A atau utama, unsur golongan B atau transisi, unsur golongan lantanida dan aktinida. Ini merupakan tabel sistem periodik unsur-unsur kimia. B. Sifat periodik unsur. 1. Jari-jari atom, yaitu jarak dari inti atom sampai kulit terluar suatu atom, di mana dalam satu golongan dari atas ke bawah akan semakin besar, dalam satu periode dari kiri ke kanan akan semakin kecil. Kenapa demikian? Karena pertambahan jari-jari atom dalam satu golongan terjadi karena bertambahnya jumlah kulit atom. Pengurangan jari-jari atom dalam satu periode terjadi karena bertambahnya muatan inti. 2. Energi ionisasi, yaitu energi minimum yang dibutuhkan untuk melepas elektron atom netral dalam wujud gas pada kulit terluar dan terikat paling lemah, di mana dalam satu golongan dari atas ke bawah semakin kecil. Hal ini disebabkan karena jari-jari atom bertambah besar sehingga gaya tarik inti terhadap elektron terluar makin lemah. Oleh karena itu, energi ionisasinya berkurang. Dalam satu periode, dari kiri ke kanan akan semakin besar karena gaya tarik inti bertambah, sehingga energi ionisasinya juga bertambah. 3. Afinitas elektron, yaitu energi yang dilepas atau diserap oleh atom yang netral dalam bentuk gas apabila terjadi penangkapan satu elektron yang ditempatkan pada kulit terluarnya dan atom menjadi ion negatif, di mana dalam satu periode dari kiri ke kanan afinitas elektron akan cenderung bertambah. Dalam satu golongan dari atas ke bawah afinitas elektron akan semakin berkurang. Kecuali unsur alkali tanah dan gas mulia, semua unsur golongan utama mempunyai afinitas elektron bertanda negatif. Afinitas elektron terbesar dimiliki oleh golongan halogen. 4. Keelektronegatifan, yaitu kemampuan atom untuk menarik atau menangkap elektron, di mana keelektronegatifan yang besar atau tinggi bersifat mudah menangkap elektron, sedangkan keelektronegatifan yang kecil atau rendah bersifat sukar menangkap elektron. Dalam satu golongan dari atas ke bawah semakin kecil, dalam satu periode dari kiri ke kanan akan semakin besar, sebagaimana yang terlihat pada tabel di sampingnya. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan kita akhiri dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin.